Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang Kediri, pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan tentang profil daripada lulusan Hukum Keluarga Islam. Bahwa Anda menjadi mahasiswa di Hukum Keluarga Islam ini tentunya sudah menentukan tentang pilihan profesi Anda di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ada baiknya kalau semua peserta BBAK ini mengetahui kira-kira apa profilnya setelah lulus. Yang pertama, bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan di Prodi Hukum Keluarga Islam harus memiliki sebuah kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang sarjana hukum Islam. Setelah dia belajar secara teori dan praktek, maka diharapkan pada akhir nanti setelah dia lulus memiliki satu kemampuan atau kompetensi. Yang pertama, bahwa diharapkan sarjana hukum Islam ini memahami dan menguasai ilmu-ilmu hukum Islam, baik yang formal maupun material, serta memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa hukum Islam terutama, baik itu di litigasi maupun di non-litigasi. Terutama sekali adalah masalah di dalam hukum keperdataan Islam. Yang kedua, seorang sarjana harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberian penyuluhan hukum di masyarakat nanti. Yang ketiga, bahwa seorang sarjana hukum nanti tentunya harus mampu menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan dalam bidang sosial. Kemudian yang keempat, seorang sarjana harus mampu bekerja sama dengan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat, lingkungan kerja, dan situasi yang baru dihadapi, baik itu dalam skala regional maupun nasional, begitu juga internasional. Dan yang terakhir, seorang sarjana harus mampu mempublikasikan gagasan dan hasil-hasil temuannya yang berkaitan dengan bidang hukum yang ditekuni selama dia belajar menjadi mahasiswa hukum keluarga Islam. Kemudian profil dari lulusan yang akan diharapkan nanti dari Prodi Hukum Keluarga Islam, yang pertama adalah menjadi praktisi hukum. Praktisi hukum ini banyak sekali, antaranya jadi hakim, kemudian jadi seorang advokat, kemudian jadi seorang konsultan, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, sarjana hukum harus memiliki akhlakul karimah dan berpengetahuan yang luas yang mampu melaksanakan tugas-tugas umum dan khusus secara profesional, baik praktisi hukum keluarga yang berdasarkan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Yang kedua, harapannya merupakan satu profil lulusan adalah menjadi mediator dan konsultan hukum keluarga. Oleh karena itu, dalam hal ini harus memiliki sebuah kompetensi, mampu memediasi dan memberikan konsultasi hukum keluarga bagi pencari keadilan yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir sesuai dengan etika keislaman dan keilmuan serta keahlian. Profil yang ketiga, diharapkan sarjana hukum dari Prodi Hukum Keluarga Islam ini di samping dia jadi praktisi, mungkin juga ada alternatif yang lain, yaitu menjadi peneliti pemula. Bagi sarjana hukum yang berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas, maka harus mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai akademisi dan peneliti pemula di bidang hukum keluarga Islam. Yang keempat, menjadi penyelenggara syariah. Tentunya ini banyak di beberapa instansi, baik itu instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta. Oleh karena itu, sarjana ini harus mampu memberikan pelayanan di bidang penghuluan, zakat, wakaf, haji, dan umroh, hisab ru'yah, dan konsultasi nikah, rujuk, dan tugas-tugas ke syariah yang lainnya. Oleh karena itu, banyaknya profil dari lulusan hukum keluarga Islam ini, maka tentunya harus dimulai dengan jenjang perkuliahan di hukum keluarga Islam. Adapun kurikulum program studi HKI, bahwa kurikulum pendidikan pada program studi hukum keluarga Islam HKI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Junto Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013, maka Prodi HKI menggunakan kurikulum rangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI tahun 2016, yakni adanya penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi yang sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kemudian masa studi dan beban studi. Masa studi mahasiswa program S1
Ini maksimal adalah 14 semester dengan beban studi yang kumulatif 153 SKS. Beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya berkisar antara 14 sampai 24 SKS sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Ada penawaran mata kuliah pada tiap-tiap semester dilakukan oleh fakultas atau program studi sesuai dengan kurikulum yang telah. Ketentuan beban studi maksimum pada setiap semester adalah berikut. IP semester sebelumnya 3,25 sampai 4, maka SKS maksimal yang dapat diambil adalah 24 SKS. Kemudian IP 3 sampai dengan 3,24, maka SKS maksimal adalah 22 SKS. Kemudian IP 2,75 sampai dengan 2,99, maka SKS maksimal adalah 12 SKS. Sementara kurang dari 2, maka hanya mendapatkan 14 SKS. Kemudian pemrograman, bahwa pemrograman dilakukan di setiap awal semester, baik itu semester gasal ataupun semester genap. Jadi begitu mahasiswa sudah masuki semester, maka setelah dia aktivasi, maka dia harus mengisi pemrograman atau KRS. Kemudian yang kedua, memilih mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas. Jadi di situ fakultas sudah menawarkan beberapa mata kuliah yang bisa diambil. Kecuali mahasiswa baru tidak bisa mengambil semaunya sendiri karena sudah ditentukan berdasarkan paket oleh fakultas. Yang maksimalnya adalah 22 SKS. Kemudian yang ketiga, jumlah mata kuliah yang dapat diambil ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan sebelumnya. Yang keempat, bahwa mahasiswa semester 3 ke atas dengan IP tinggi dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan bagi semester di atasnya setelah berkonsultasi dengan dosen walinya dan TU di fakultas. Demikian gambaran sekilas mengenai profil lulusan hukum keluarga Islam dan pemrograman di hukum keluarga Islam. Sekian dari kami selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.